Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fazil Robasyah dari kelas 3E dengan NIM 666120145. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Aini Budiawati selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD di Kota Serang. Adapun terkait visi, yaitu terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Untuk misi, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan kualitas laporan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah, dan meningkatkan koordinasi, konsolidasi, keterpaduan program dan kegiatan. Adapun tujuan dari BPKAD yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas. Untuk sasaran BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di Kota Serang biasanya memiliki beberapa sasaran utama terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Adapun indikator sasarannya sebagai berikut. Yang pertama, adanya tersedianya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang kedua, adanya opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. Dan presentasi PAD terhadap APBD. Untuk analisis IFAS, dalam kekuatan yaitu memiliki prosedur kerja dalam pengelolaan keuangan yang sudah berjalan hingga saat ini. Untuk bobotnya 0,3 serta nilainya 2, totalnya 0,6 untuk sumber daya manusia atau SDM yang cukup mendukung berjalannya pengelolaan keuangan dan aset. Untuk bobotnya 0,2, nilainya 2, totalnya 0,4. Dan memiliki infrastruktur sarana pendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk bobotnya 0,2, nilainya 3, serta totalnya 0,6. Tentunya, dukungan teknologi informasi sudah memadai untuk mengelola keuangan dan aset daerah. Dan regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berjalan saat ini sudah mendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk bobotnya 0,2, nilainya 1, totalnya 0,2. Hasil dari keseluruhan total kekuatan yaitu adanya adalah bobot 100%, totalnya 2. Adapun kelemahan analisis IFAS yaitu pengelolaan dan prosedur kerja belum ditaati dengan baik sehingga prosesnya belum optimal. Untuk bobotnya 0,4, nilainya 1, totalnya 0,4. Sumber daya manusia atau SDM perlu ditingkatkan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk bobotnya 0,2, nilainya 1, dan totalnya 0,2. Serta kurangnya prasarana pada unit pelaksana teknis untuk meningkatkan pelayanan keuangan daerah. Untuk bobotnya 0,2, nilainya 1, totalnya 0,2. Serta teknologi informasi yang saat ini digunakan perlu ditingkatkan lagi kapasitasnya untuk menyesuaikan dengan meningkatkan pelayanan. Untuk bobotnya 0,2, nilainya 2, serta totalnya 0,4. Adapun analisis terkait IFAS dalam peluang jumlah masyarakat yang menjadi objek pajak masih banyak yang belum tertangani. Untuk bobotnya 0,3, nilainya 3, totalnya 0,9. Untuk database wajib pajak yang sudah terdapat masih berpeluang untuk ditingkatkan, jumlahnya 0,2, nilainya 2, totalnya 0,4. Dan kawasan tumbuh perumahan industri dan padat lainnya menjadi peluang baru meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Untuk bobotnya 0,1, nilainya 3, totalnya 0,3.
Adapun peningkatan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan peluang bertambah dan kecepatan dalam melayani objek pajak. Untuk peluangnya 0,2 serta nilainya 1, totalnya 0,2. Dan yang terakhir ada yang meningkatkan tertib pengelolaan aset daerah melalui teknologi informasi yang handal. Untuk bobotnya 0,2, nilainya 2, totalnya 2,2. Dari total peluang tersebut, keseluruhannya bobotnya 1, totalnya 2,2. Adapun ancaman, prosedur yang tidak ditaati akan mengakibatkan manajemen tidak berfungsi dan akan terjadi salah prosedur. Untuk bobotnya 0,1, nilainya 3, totalnya 0,3. Dan sumber daya manusia atau SDM yang kurang memadai dalam pelayanan akan mengakibatkan proses dalam pelayanan dalam peningkatan yang kurang berkualitas. Untuk bobotnya 0,3, nilainya 2, totalnya 0,6. Dan terjadi penurunan pendapatan bila infrastruktur pelayanan pendapatan tidak segera ditambah. Bobotnya 0,1, nilainya 3, totalnya 0,3. Tentunya pelayanan akan lambat dan peningkatan pendapatan berkurang bila teknologi informasi tidak dioptimalkan. Untuk bobotnya 0,2, nilainya 1, totalnya 0,2. Adapun pendataan objek pajak yang tidak akurat akan mengakibatkan turunnya pendapatan daerah. Untuk bobotnya 0,2, nilainya 1, totalnya 0,2. Dan yang terakhir adanya pengelolaan aset daerah yang tidak akurat akan mengakibatkan hilangnya aset daerah. Untuk bobotnya 0,1, nilainya 1, totalnya 0,1. Dari keseluruhan ancaman, totalnya bobot 1 dan totalnya 1,7. Final skornya 0,5. Nah, adapun kuadran terkait analisis SWOT, yaitu adanya strength, threat, opportunity. Keahlian dan pengalaman staf yang berkualitas dan pengalaman dalam manajemen keuangan daerah, sistem pengelolaan aset, sistem yang baik dalam manajemen dan pemeliharaan aset daerah. Tentunya kerjasama dengan instansi terkait kemitraan yang kuat dengan pihak terkait seperti institusi keuangan dan anggaran atau perubahan kebijakan yang tiba-tiba dari pemerintah yang dapat mempengaruhi anggaran atau aturan pengelolaan keuangan daerah. Risiko keuangan dan hukum risiko terkait penyalahgunaan keuangan atau potensi permasalahan hukum terkait manajemen keuangan daerah, perubahan lingkungan ekonomi, perubahan kondisi ekonomi yang dapat berdampak pada pendapatan daerah atau pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan daerah, peluang untuk peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensial atau peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Tentunya, pengembangan teknologi peluang untuk memperbarui sistem teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional. Dan kolaborasi dengan pihak eksternal, peluang untuk bekerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta dalam proyek pengembangan daerah. Adapun matriks SWOT terkait kekuatan, memiliki prosedur kerja dalam pengelolaan keuangan yang sudah berjalan hingga saat ini, tentunya sumber daya manusia yang cukup, pendukung berjalannya pengelolaan keuangan dan aset, memiliki infrastruktur sarana pendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan dukungan teknologi informasi sudah memadai untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tentunya untuk kelemahan, pengelolaan dan prosedur kerja belum ditaati dengan baik, sehingga prosesnya belum optimal. Dan sumber daya manusianya atau SDM perlu ditingkatkan dalam kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kurangi prasarana pada unit pelaksana teknis untuk meningkatkan pelayanan keuangan daerah. Teknologi informasi yang saat ini digunakan perlu ditingkatkan kapasitasnya, menyesuaikan dengan peningkatan pelayanan. Adapun peluang jumlah masyarakat yang menjadi objek pajak masih banyak yang belum ditangani. Database wajib pajak yang sudah terdapat masih berpeluang untuk ditingkatkan jumlahnya.
Kawasan tumbuh perumahan industri dan padat lainnya menjadi peluang bagi meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Peningkatan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan peluang bertambah dan kecepatan dalam melayani objek pajak. Dan yang terakhir adanya meningkatkan tertib pengelolaan aset daerah melalui melayani pajak. Untuk strategi SO, menguatkan prosedur kerja dengan teknologi informasi dalam memperbesar database objek pajak dan implementasi regulasi yang mendukung percepatan pelayanan objek pajak dan pengelolaan aset. Untuk strategi WO, penyediaan sarpras untuk peningkatan jumlah wajib pajak yang terlayani. Tentunya implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan kapasitas pendapatan dan pengelolaan aset. Untuk prosedur yang tidak ditaati akan mengakibatkan manajemen tidak berfungsi dan akan terjadi salah prosedur. Tentunya, sumber daya manusia yang berkurang memadai dalam pelayanan akan mengakibatkan proses peningkatan pelayanan kurang yang berkualitas. Terjadi penurunan pendapatan bila infrastruktur pelayanan pendapatan tidak segera ditambah. Dan pelayanan akan lambat dan peningkatan pendapatan berkurang bila teknologi informasi tidak dioptimalkan. Pendapatan objek pajak yang tidak akurasi akan mengakibatkan turunnya pendapatan daerah. Dan pengelolaan aset daerah yang tidak akurasi akan mengakibatkan hilangnya aset daerah. Baik, untuk peningkatan SDM dalam pelayanan teknologi untuk meningkatkan pendapatan. Implementasi regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan pajak dan pengelolaan aset daerah. Untuk strategi WT, meningkatkan disiplin dan prosedur kerja pada SDM untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan prasarana dengan implementasi teknologi informasi, pengelolaan aset, serta menghindari hilangnya aset daerah. Untuk balance scorecard performance BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022, realisasi pendapatannya sebesar 28.570,750,8.403. Untuk belanja operasi 30.768.572.798. Untuk belanja pegawai 16.447.997.058. Dan untuk belanja modal 385.781.550. Terkait untuk customer yaitu pelayanan informasi dan konsultasi BPKAD atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 70%. Untuk pelayanan pengawasan dan pemeriksaan keuangan 50%. Pelayanan pelaporan dan transparansi sebesar 40%, dan pelayanan administrasi keuangan sebesar 55%. Untuk learning growth, pegawai BPKAD 50%, pelatihan pengelolaan aset daerah 40%, pelatihan kebijakan keuangan 45%, untuk internalnya, pelayanan cepat memadai 50%, adanya SOP yang jelas 45%, dan pelayanan terhadap masyarakat sebesar 70%. Dan yang terakhir adanya sarana dan prasarana sebesar 60%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.